Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Maulida dari kelas 12 C1. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Sebelum ke fotofosforilasi siklik, saya akan lebih dahulu menjelaskan mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini ada dua tahap, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini reaksi di mana yang memerlukan sinar atau cahaya, sedangkan pada reaksi gelap ini reaksi yang prosesnya itu tidak memerlukan cahaya atau sinar, dari namanya reaksi terang. Jadi terjadi bila terdapat adanya sinar, misalkan itu sinar matahari. Nah, selama tahap ini pigmen klorofil itu menyerap sinar-sinar itu sebagai energi yang bakal digunakan untuk memecah molekul akhir. Pemecahan itu disebut dengan nama fotolisis reaksi. Fotolisis ini yaitu 2H2O menjadi 2H2 dan O2 atau oksigen. Unsur H2 ini akan terlepas dan bakal ditampung oleh koenzim NADP. NADP ini berperan atau bertindak sebagai akseptor H2 yang bentuknya itu akan berubah menjadi NADPH2. Sedangkan oksigen itu akan dilepas ke udara dalam keadaan bebas. Di mana sih tempat terjadinya reaksi terang? Reaksi terang ini terjadi pada salah satu bagian dari kloroplas. Bagian kloroplas itu ada membran buah, ada membran dalam stroma granum lumen, dan membran tilakoid. Membran tilakoid inilah yang spesifiknya terjadi reaksi terang. Ini adalah gambar anatomi dari membran tilakoid. Ada tuh ruang tilakoid. Di ruangan tilakoid itu ada fotosistem 1, fotosistem 2 Peki. Peki itu flastopinon, PC itu flastosianin, VD itu ferredoksin, ada ATV sintase juga. Istilah fotosistem itu apa? Nah, fotosistem itu pusat reaksi fotosintesis. Fotosistem 1, fotosistem 2 itu dibedakan dalam kemampuan mereka menangkap energi cahaya matahari. Fotosistem itu menangkap energi cahaya matahari itu dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 itu menangkap energi cahaya mataharinya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang itu ada fotofosforilasi siklik dan ada fotofosforilasi non-siklik. Nah, fotofosforilasi itu sendiri dari istilah kata itu foto. Foto itu artinya cahaya, fosforilasi itu adalah pemindahan elektron. Saya akan menjelaskan mengenai fotofosforilasi siklik. Siklik itu sendiri memiliki arti yaitu berulang-ulang atau kontinu. Nah, jadi proses di siklik ini yaitu sinar matahari sebagai penggerak elektronik di fotosistem 1 yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer. Elektron itu akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu bakal ditangkap oleh akseptor primer. Elektron itu akan menuju ke VD. VD itu adalah ferredoksin, kemudian ke Peki itu plastokuinon, kemudian menuju lagi ke kompleks citrakom. Nah, di situ masuk ke PC. PC itu plastosianin. Sebelum kembali ke fotosistem 1, elektron itu mengeluarkan energinya sebagian untuk membuat ATP. Jadi pada fotofosforilasi siklik itu hanya menghasilkan ATP saja. Fotofosforilasi non-siklik, jadi prosesnya itu energi cahaya matahari sebagian penggerakan elektronik fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Nah, elektron itu akan bergerak menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi yang bakal ditangkap oleh
akseptor primer di fotosistem 2 ini memiliki kekosongan elektron. Jadi terjadinya fotosintesis air, jadi air memecah menjadi 2H+ dan setengah O2, terbentur juga adanya elektron. Nah, elektron itu yang bakal mengisi kekosongan di fotosistem 2 ini. Dari proses akseptor primer itu, elektron bergerak ke Peki. Peki itu fluster pinor menuju kompleks iprakom, selanjutnya menuju ke PC platosianin. Sebelum ke fotosistem 1 ini, elektron itu mengeluarkan energi sebagian membentuk ATP. Fotosistem 1 ada terdapat energi cahaya juga dari rangsangan luar yang menggerakkan elektron. Di fotosistem 1 ini dengan panjang gelombang 700 nanometer, elektron tersebut pindah dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah itu menuju ke VD. VD itu ferredoksin. Setelah melewati ferredoksin lalu menuju ke NADP+, reduktase NADP+. Reduktase ini adalah reaksi di mana membutuhkan elektron. Jadi reaksi ini reaksi yang nantinya akan menghasilkan produk yaitu NADPH. Jadi non-siklis ini menghasilkan ATP dan NADPH. Perbedaannya di fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP saja, dan di siklik ini tidak terjadi fotolisis air, sedangkan di non-siklik ini melibatkan dua fotosistem 1 dan fotosistem 2, dan juga menghasilkan ATP dan NADPH. Di diplomasi ke ini juga terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Jadi kesimpulannya, pada reaksi terang itu menggunakan cahaya matahari sebagian penggerak elektron. Akhirnya juga sebagian pendonor elektron yang akan dipecah dan menghasilkan oksigen yang bakal dilepas ke udara, dan juga fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP. Fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan untuk reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara yang bakal digunakan untuk hewan dan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.